Bayangkan, kita mendakwahkan Islam yang egois, bukan Islam yang humanis. Jangan-jangan kita yang umat Islam hidup hari ini jauh lebih taat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti di akhirat surga kita lebih tinggi daripada surga Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah beribadat sedisiplin kita. Kita asal sudah masuk waktu berkumandang azan, tunggu sebentar, qamat, langsung salat berjamaah. Dan di mulut para ustadz dan para mubaligh kita selalu muncul pertanyaan, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu? Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas pekerjaan yang menyebabkan seseorang masuk surga ada dua. Yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Tetap ada Allah, ada manusia, ada vertikal, ada horizontal. Tidak disebut salat berjamaah di awal waktu, hanya disebut taqwallah. Apa itu taqwallah? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya serta pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat kembali berhadir di malam ini, dan kita sudah menjelang pertengahan bulan Zulqa'dah, yang tersisa sedikit waktu bagi kita sebelum menyambut dan merayakan datangnya Idul Adha pada sekitar tanggal 9 di bulan Juli yang akan datang. Dan kajian kita di dalam bab tauhid masih di dalam kitab Al-Aqidatu Fillah. Satu sisi tentang tauhid adalah tentang keyakinan yang di dalam rukun syahadat disebut ada at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati keyakinan tersebut. Ada sisi yang kedua, yaitu yang pertama ada al-iqrar bil lisan, yang kedua at-tasdiq bil qalbi. Ada sisi yang ketiga, yaitu al-amalu bil arkan ataupun bil jawarih di dalam ungkapan-ungkapan yang lain. Maka tidak sempurna keimanan, bahkan menjadi tidak sah keimanan apabila tidak ada unsur ubudiyah ataupun penghambaan diri kepada Allah di dalam ucapan la ilaha illallah, kecuali apabila tidak ada kesempatan. Mana contoh yang tidak ada kesempatan? Orang yang sudah berusia baligh dan boleh jadi sudah tua dalam keadaan kufur, lalu di akhir hayatnya Allah berikan hidayah menjadi seorang muslim, mengucapkan syahadat, belum sempat dia salat, belum sempat dia rukuk satu rakaat, tiba-tiba berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, masuk surga. Itu sudah sangat klasik sejarahnya. Dimulai, mungkin yang paling fenomenal dalam sejarah itu adalah
tentang tukang sihirnya Firaun, yang mereka ini mengucapkan syahadat walaupun tidak seperti syahadat yang kita pahami dan dituntun. Syahadat secara spontanitas karena tidak sempat melakukan prosesi pensyahadatan, apalagi di Masjid Raya Baitur Rahman, karena mereka di Mesir waktu itu. Hanya sebatas pengakuan al-iqrar bil lisan. Ketika selesai dari, dalam tanda kutip, adu sihir dengan Nabi Musa, ketika Nabi Musa menjadi unggul, mereka fakharras saharatu sajidin, tersungkurlah tukang-tukang sihir itu dalam keadaan bersujud. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, dan mereka menyatakan kami beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Dalam riwayat yang lain, amanna bi rabbi amanna, kami beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Langsung berhadapan dengan Firaun, diancam untuk dieksekusi, dan mereka bergeming sampai akhirnya dihukum mati oleh Firaun dengan cara disalib di pelepah kurma, mati. Mereka tidak sujud satu rakaat pun, tetapi dianggap sebagai orang yang beriman walaupun tidak pernah beribadat. Masalahnya, kita tidak dalam posisi tersebut. Kita terlahir dari ayah dan ibu yang Islam, alhamdulillah. Kita mendapatkan warisan yang luar biasa, yaitu warisan Islam. Andai kata kita terlahir bukan dalam keluarga yang demikian rupa, belum tentu kita akan mendapatkan hidayah untuk mengucapkan kalimah syahadat, apalagi dengan tantangan yang sangat berat dan tidak mudah. Tapi alhamdulillah, kita justru mendapatkan tantangan apabila tidak bersyahadat, apabila tidak beribadat, dimarahi oleh orang tua, dibenci oleh komunitas, dan ada banyak perkara yang lain. Apalagi didukung oleh negeri kita yang melaksanakan syariat Islam, walaupun syariat itu masih syariat cilet-cilet. Tadi siang saya singgah di sebuah warung kopi. Setelah selesai berdiskusi dengan seorang kawan, akan beranjak pergi meninggalkan lokasi karena menjelang kumandang azan, tiba-tiba tertahan bertemu dengan kawan yang lain, lanjut diskusi lagi topik yang berbeda. Akhirnya berkumandanglah azan, dan saya masih di dalam warung tersebut. Oleh petugas warung, pintu depan ditutup tanpa ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduk untuk salat. Tidak ada sama sekali keinginan untuk bagaimana memuliakan suara azan, padahal tidak ada diskusi yang terlalu penting yang menyebabkan nyawa seseorang terancam ataupun menyebabkan situasi negara menjadi genting. Tetap di dalam. Saya keluar untuk salat. Sambil keluar, saya bercerita kepada kawan yang mendampingi, inilah syariat kita, syariat cilet-cilet. Kita mengapresiasi ketika di negeri ini azan berkumandang, bila di waktu siang yang terang pintu depan ditutup, bila maghrib dan isya lampu depan dipadamkan. Yang kamu syariat, habis syariat. Kita bangga, hayu idhat dia cihat saya kai bang kada lampu. Bukan ketika ibang ijat sembahyang. Ini anomali syariat kita, dan itu tidak mengusik sedikit pun dari kenyamanan majelis ulama kita. Mereka tidak berbicara. Tadi saya dengar informasi majelis ulama kita juga sudah berbicara menyikapi tentang ada makanan tidak halal di luar Aceh dengan menabalkan nama Aceh di sana. Mereka berbicara terusik, merasa terganggu syariatnya, tapi tidak pernah terusik oleh perkara-perkara penodaan syariat di dalam negeri ini. Nauzubillah. Lepuka pajuh lewanya. Ini menjadi masalah besar bagi kita tanpa tuntunan sama sekali. Itu satu hal, syariat cilet-cilet. Ada hal kedua, pemahaman yang keliru tentang makna ibadat dan makna syariat. Baru kemarin kami terlibat dalam diskusi di media sosial. Seorang kawan mengunggah status di media sosial dengan lampiran foto sebuah tempat usaha SPBU. Di depannya itu terpasang spanduk tutup 15 menit sebelum azan, dan dibuka lagi setelah selesai sholat duhur berjamaah, setelah selesai sholat berjamaah untuk
menjaga syariat salat berjamaah. Ditulis dengan narasi apresiasi contoh SPBU yang bersyariat. Untung nggak keluar bahasa cekeung saya syariat mah ya. Kenapa? Karena tidak ada ajaran dari syariat ini yang seperti itu. Coba cari semua referensi kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, baik Al-Quran ataupun hadis, kita tidak dapati di dalam pengajaran syariat ini ketika azan berkumandang tutup tempat usaha. Tidak, kita hanya diajak untuk melaksanakan sholat. Jangankan sholat fardu 5 waktu, bahkan sholat Jumat pun tidak ada perintah tutup tempat usaha. Coba baca ayat Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Bukan tutup tempat usaha, bukan tutup kedai. Ditulis oleh para ulama penjelasan dalam kitab-kitab fikih mereka dengan ungkapan wa yahrumu ala man tajibu alaihimul jumu'atu nahwu mubaya'atin ba'da adhanil jumu'ah, dan haram ke atas orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Apa yang haram? Oleh seumpama transaksi jual beli setelah azan Jumat berkumandang. Yang haram itu bukan membuka tempat usaha, yang haram itu bertransaksi jual beli. Kapan haramnya? Setelah azan Jumat berkumandang. Untuk siapa haramnya? Untuk orang-orang yang wajib menghadiri sholat Jumat. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, walaupun hari Jumat wajib menghadiri sholat Jumat, tetap transaksi jual beli tidak diharamkan kecuali setelah berkumandang azan Jumat. Yang mana dimaksudkan azan Jumat? Untuk masjid-masjid yang azannya 2 kali pada zuhur hari Jumat, maka azan Jumat yang dimaksud adalah ketika khatib sudah di atas mimbar. Naik khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk berkumandang azan. Pada saat azan itu diharamkan transaksi jual beli. Sedangkan azan yang pertama nggak ada urusan, tetap lanjut transaksi. Yang kedua mafhum mukhalafahnya, walaupun azan Jumat yang berkumandang, tetap saja transaksi jual beli tidak haram apabila yang bertransaksi bukan orang-orang yang wajib untuk menghadirinya. Siapa? Nanti ada tidak wajib Jumat kepada perempuan, tidak wajib Jumat kepada musafir, tidak wajib Jumat kepada budak, tidak wajib Jumat kepada orang sakit, tidak wajib Jumat kepada anak-anak. Tetap transaksi berlanjut. Ada persoalan-persoalan ini. Jadi tidak ada ketentuan dalam syariat tutup tempat usaha, hanya kewajiban menghadiri sholat Jumat kepada orang yang wajib Jumat. Nah, sekarang momentumnya tepat. Ada saudara-saudara dan kerabat kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Coba titip pesan kepada mereka, Pak, Bu, tolong nanti waktu berada di Madinah, waktu berada di Mekah, coba perhatikan. Pada waktu azan berkumandang atau pada waktu hari Jumat, masuk waktu Jumat, coba perhatikan apakah pertokoan di Arab itu tutup atau tidak. Coba titip pertanyaan itu kepada mereka untuk kita dapati jawaban. Yakinlah mereka tidak tutup toko. Ketika azan berkumandang, semua toko itu tetap terbuka. Tetapi semua orang di dalam toko keluar untuk salat. Beda dengan kita, semua toko tutup, tapi nggak ada yang datang untuk salat. Kita lebih kepada formalitas daripada esensinya. Yang penting tutup kedai walaupun hana sembahyang. Itu sudah sangat bersyariat bagi kita. Maka alhamdulillah, ini sebuah persoalan. Saya katakan, bagaimana menutup SPBU menjelang azan 15 menit sebelum azan Anda anggap itu bersyariah?
Kalau usaha pribadi tidak terkait dengan layanan publik, silahkan. Saya buka warung, jualan, ketika azan berkumandang saya tutup, itu hak pribadi saya. Orang mau makan tempat saya nggak jadi, silahkan, masih ada warung lain yang buka. Saya jualan pakaian, begitu azan berkumandang saya tutup, silahkan, itu hak saya, mungkin dianggap bersyariat. Tapi SPBU itu adalah bahasa kasarnya praktek monopoli dari pemerintah yang tidak tersedia di tempat lain. Layanan publik tidak boleh tutup hanya karena kumandang azan, karena itu mengganggu aktivitas publik. Ada orang yang musafir perlu transit isi bahan bakar tapi tutup karena yang punya tempat mau sholat. Yang musafir ini kita nggak tahu apa kondisi daruratnya, mungkin kerabatnya sakit perlu ketemu segera, mungkin sedang membawa orang sakit perlu melanjutkan aktivitas segera, dan lain sebagainya. Ada banyak problem. Tiba-tiba isi bahan bakar tutup SPBU. Oke lah kalau dalam kota Banda Aceh, Hanai Lamnyong, Naipat di Lingke, Hanai Lingke, mungkin nanti ada di kota. Ini bayangkan jalur timur atau jalur barat, setelah ketemu SPBU di Longga, itu baru ketemu SPBU lagi di Lamno. Dari Lamno baru ketemu SPBU lagi di Calang. Dari Calang baru ketemu SPBU lagi di Tenom. Jadi suatu malam salat Isya, saya sampai di Calang mau isi bahan bakar, di Lamno mau isi bahan bakar. Ternyata karena saya lebih dahulu ke Kakus, begitu kembali mau isi bahan bakar tutup karena mau salat Isya. Sedangkan saya perlu buru-buru kembali ke Banda Aceh. Maka dengan sisa bahan bakar yang masih ada dalam tangki, saya mempertaruhkan nasib, karena masih ada kalkulasinya sekian kilometer lagi yang dapat ditempuh dengan sisa bahan bakar. Dengan perhitungan mengemudi yang sedikit cermat barangkali, sampailah untung-untungan sampai di Longa masih sempat isi bahan bakar. Ini syariah kita, syariah yang salah kaprah. Makanya dalam berbagai kesempatan saya katakan, jangan-jangan kita yang umat Islam hidup hari ini jauh lebih taat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti di akhirat surga kita lebih tinggi daripada surga Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah beribadat sedisiplin kita. Kita asal sudah masuk waktu berkumandang azan, tunggu sebentar, qamat, langsung salat berjamaah. Dan di mulut para ustadz dan para mubalik kita selalu muncul pertanyaan, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu? Ketika ada pengajian selalu dipublikasi, alhamdulillah kita maghrib ini sudah dapat menyelesaikan sholat berjamaah di awal waktu. Bagus nada bicaranya, tetapi secara tidak langsung sedang menimbulkan luka di dalam hati orang-orang yang tidak sempat melakukannya karena hal-hal tertentu. Tidak semua orang Islam begitu azan berkumandang bisa sholat di awal waktu. Ada kawan-kawan kita yang dinas kepolisian, tentara ataupun security, pada awal waktu itu sedang harus bertugas menjaga posnya. Maghrib umpamanya sedang jaga posnya, tiba-tiba terdengar kajian seperti ini. Alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Kasihan sekali saudara-saudara kita yang tidak menjaga waktu sholat di awal waktu. Nyan ke publikasi lebih. Bayangkan duka perasaan orang yang sebenarnya juga mau melakukan tapi terkendala. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sedisiplin kita sholat di awal waktu? Tidak. Beliau orang yang disiplin sholat berjamaah di dalam waktu, bukan di awal. Makanya ada hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Salah seorang pensyarah hadis Sahih Muslim adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan, wa man adda salata min ba'di dukhulil waqti wa qabla khuruji waqtiha al-mahdud faqad adda salata ala waqtiha al-matlub. Barang siapa yang mengerjakan salat sejak dari masuk waktu sampai sebelum keluar waktu, maka sungguh telah melaksanakan salat pada waktu yang ditentukan dan dituntut. Selesai, nggak mesti awal waktu. Maka Nabi tunda kadang-kadang azan salat duhur menjelang asar karena sedang terik matahari. Bahkan pernah Nabi tunda salat duhur, salat asar, salat maghrib sampai dikerjakan pada waktu setelah masuk salat isya. Kenapa?
untuk memberikan ruang kepada umat, ada kondisi-kondisi yang harus disesuaikan. Maka ibadah kita sekarang adalah ibadah yang egois karena hanya fokus pada bab ibadah, lupa tentang makna muamalah. Hal-hal seperti inilah ketika terjadi pelaksanaan ibadah haji, menciptakan jamaah-jamaah haji yang egois, bukan jamaah-jamaah haji yang nuansanya islami. Apa yang terjadi? Banyak jemaah karena selalu diangkat di dalam kajian bimbingan manasik. Di Madinah kita jaga salat arba'in, di Mekah kita salat berjamaah 5 waktu. Arba'in itu menjadi kajian utamanya, dan ketika kita praktekkan terlihatlah betapa umat Islam yang naik haji itu umat Islam yang egois. Lift itu sedang penuh menjelang azan, dan sangat sering terlihat ada jemaah yang ketika masuk lift sambil kepalkan tinju untuk memaksa dia harus bisa turun. Saya tanya, kenapa buru-buru? Arba'in. Padahal arba'in itu bukan salat yang berbeda, itu tetap salat fardu 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah di Masjid Nabawi. Salat fardunya, zuhurnya fardu ain umpamanya, berjamaahnya fardu kifayah, di Masjid Nabawinya sunat. Tapi ketika kita kepalkan tinju kepada saudara kita sesama muslim yang juga menuju ke tempat yang sama, kita sudah menyakiti orang Islam. Haram. Kita langkahi yang haram demi mengejar yang sunat ini tadi. Maka na'udzubillah, jemaah kita jemaah yang egois, dibentuk oleh sistem pengajaran, berapalah gajimu sampai engkau tunda salat di awal waktu. Itu belum lagi pengajaran lanjutan. Tidak diberikan pemahaman bahwa salat arba'in yang dimaksud hanya sunat untuk jemaah laki-laki, tidak disunatkan untuk jemaah perempuan. Ini justru yang paling ngotot ibu-ibu. Berangkat haji dan umrah dengan suami, ketika suaminya berhalangan datang ke masjid karena sakit, yang istri lebih nekat datang ke masjid demi mengejar arba'in dengan meninggalkan suami yang sedang sakit. Kita jadi bertanya, ini syariah apa yang sedang diajarkan? Nabi ketika memimpin salat berjamaah, kita yakin bahwa tidak ada orang yang khusyuk salatnya itu lebih tinggi dari kadar khusyuk yang mampu dipraktekkan oleh Nabi. Tapi beliau yang sedang memimpin salat, ketika ada anak kecil menangis di belakang, tangisan anak kecil itu beliau ketahui dan beliau percepat salat. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, enggak pernah salat kita secepat ini." Kata beliau, "Rahmatan bi ummil walad." Karena iba, kasihan kepada ibu dari anak yang menangis tadi. Kalaulah Rasulullah praktekkan itu di zaman sekarang, beliau masih hidup, salat lalu ada yang anak yang menangis, beliau percepat, kita akan mugat, rupanya Rasulullah enggak khusyuk juga salatnya. Didengar ni mitmoh. Bayangkan salat kita jauh lebih khusyuk dari Nabi. Entah tidak mendengar anak yang menangis, entah pura-pura enggak mendengar. Ibadah bagaimana yang menjadikan seseorang egois? Padahal di dalam agama, jangankan untuk manusia, untuk makhluk lain yang dihormati pun salat itu masih bisa dinegosiasi ulang. Maka boleh batalkan salat untuk menyelamatkan binatang yang muhtaram yang berpotensi celaka. Mungkin kita salat di pinggir jalan, saf kita mungkin di luar, terlihat ada anak kucing sempoyongan berjalan menyeberang. Kita khawatir kalau tidak diselamatkan tergilas kendaraan dan mati. Apa kata para ulama? Batalkan salat, selamatkan anak kucing. Bukan tunda salat, sedang salat batalkan salat, selamatkan anak kucing. Kalau itu kita praktekkan sekarang, kita sedang sholat berjamaah lalu kita batalkan sholat, lewat keluar pindahkan anak kucing masuk lagi, itu akan menjadi headline selama sepekan. Pandai nak dengkunya mau kemelimau anak kucing mayang, dia rela batalkan sholat demi menyelamatkan anak kucing. Nanti datang lagi orang yang provokasi, berapalah harga seekor anak kucing dibandingkan sholatmu? Bayangkan, kita mendakwahkan Islam yang egois, bukan Islam yang humanis. Padahal sudah ada ketentuannya dari para ulama. Maka coba perhatikan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Saya sampai menggugat kepada kawan-kawan yang bekerja di bank-bank syariah itu yang ada logo syariah. Atas dasar apa layanan itu berhenti, nasabah diabaikan ketika azan berkumandang? Langsung tutup loket, sholat. Bahasa kasarnya katanya, "Empikir akah mentang mayang."
Apakah nasabah ini nggak perlu sholat? Bahagian mana dari syariat ini yang melarang transaksi ketika azan berkumandang selain dari azan Jumat? Oh, ini mau sholat berjamaah. Sholat berjamaah tetap jalan, pelayanan tetap berlanjut. Siapa yang melayani? Ada pegawai-pegawai yang perempuan yang barangkali berhalangan sholat sedang menstruasi. Oh enggak, sedang suci semuanya. Bisa kita buat shift sholat berjamaah. Yang penting sholat tetap berjamaah. Sampaikan instruksi kepada nasabah, bapak dan ibu yang nomor antrian masih lama, silakan sholat berjamaah dulu, pelayanan tetap berlanjut. Yang nomor gilirannya sudah jadi, silakan datang, pelayanan tetap berlanjut. Nanti pegawai kami juga akan ganti shift untuk sholat berjamaah. Ada banyak solusi di dalam agama untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan ini. Tapi begitu berkumandang azan, langsung tutup loket, tulis sholat. Dipikir terawih mentan mayang. Inilah yang merusak citra Islam. Ibadah kita menjadikan kita sebagai pribadi yang egois. Rasulullah tidak demikian. Maka Rasulullah yang menjadi teladan kita inilah yang menjadi panduan di dalam beribadat. Oleh karena itu, di dalam kitab yang kita pelajari ini terkait dengan al-aqidatu fillah, ada sebuah kajian yang judulnya al-ibadah. Dibuat definisinya, kemudian ada bahagian yang kedua. Orang yang beribadah itu bagaimana sikap yang sepatutnya. Kemudian ada nanti bagian ketiga, apa yang ingin diharapkan. Kalau bahasa kerennya, output dari ibadah itu apa. Bukan sekedar kita hadir salat berjamaah, kemudian selesai kita khusyuk, kita berwirid, berzikir dan seterusnya. Maka nanti Idul Adha, panitia sudah umumkan tadi, yang ingin melaksanakan kurban di wilayah Kampung Prada harap lapor ke kepala dusun ataupun ulil jurungnya masing-masing. Kurban itu pun ibadah. Ibadah itu juga mencontoh dari Rasulullah. Kita merasa miris ketika ibadah itu kita utaati, sah-sah saja sebenarnya, tetapi kita harus kembali kepada bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika sampai pada bab kurban, para ulama sepakat bahwa melaksanakan kurban dengan menyembelih binatang itu lebih utama daripada bersedekah dengan uang seharga binatang tersebut. Mungkin nanti akan ada yang berpikir, ini di Kampung Prada sudah terlalu banyak hewan kurban. Daripada saya beli seekor kambing lagi atau patungan beli sapi, lebih baik uangnya saya sedekahkan saja untuk beli baju baru, karena lebih perlu baju baru daripada beli sapi. Anehnya, kita nggak pernah mendengar pernyataan tersebut pada saat Idul Adha. Semua kompak, beli sapi, beli binatang, disembelih. Padahal kurban itu sunat, bukan wajib, kecuali pada pendapat Imam Hanafi. Namun yang sebelumnya, Idul Fitri, ketika ada kewajiban zakat fitrah, banyak orang yang berpikir Idul Fitri itu fakir miskin lebih membutuhkan baju baru daripada makanan. Maka sebaiknya kita bayar zakat fitrah dalam bentuk uang saja, sebab mereka mau beli baju baru. Mungkin Rasulullah lupa dulu, tidak seperti pemahaman kita sekarang. Kita jauh lebih manusiawi daripada Rasulullah. Sehingga Rasulullah hanya wajibkan zakat fitrah satu sa'. Satu sa' itu bobot sekitar 2,8 kg beras. Pertanyaannya, 2,8 kg beras itu kalau diuangkan nominalnya sekitar 35.000. Lalu baju apa yang dapat dibeli dengan uang 35.000 berhari raya? Selain yang ada gambar iti angsa itu, Swan Brand tulisannya, baju singlet. Oh ada Pak Ustadz, sekarang ada toko-toko yang jualan serba 30.000. Pernahkah kita mengajak anak-anak ke tempat tersebut untuk beli baju hari raya? Kalau kita sendiri tidak mau memakainya untuk berhari raya, kenapa kita bersedia menerima? Biarlah fakir miskin dengan satu sak beras itu beli baju di serba 35.000. Padahal untuk zakat fitrah saja ditentukan bahwa yang diberi itu min awsati ma tuta'imuna bihi ahlikum, dari pertengahan makanan yang kalian konsumsi sekeluarga. Maka harusnya kalau kita konversi menjadi baju hari raya, harus baju dari pertengahan yang kita pakai sehari-hari untuk keluarga. Kalau untuk sendiri tidak pernah memakainya, maka itu dicemooh oleh Allah di dalam Al-Quran. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Jangan secara sengaja kalian tuju kepada harta-harta yang busuk, yang buruk. Al-khabis, yang buruk. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ,
padahal kalian sendiri tidak bersedia untuk mengambilnya, illa an tughmidu fih, kecuali dengan memejamkan mata. Baik makanan ataupun pakaian, harusnya yang kita beri itu yang masih standar layak untuk kita pakai. Oh, ini masih saya pakai, biarlah saya berikan kepada kerabat saya yang membutuhkan. Tapi kita sendiri tidak lagi mau pakai. Ada sekali-kali terlihat Pak Ustaz beliau pakai baju itu, illa an tughmidu fih, payah pit mata alenya entah dah coknya, hanya untuk gotong royong saja. Maka di rumah kita mungkin ada banyak pakaian-pakaian yang sudah tidak kita gunakan, bukan tidak layak pakai, tapi karena terlalu banyak untuk dipakai. Kalaulah baju dalam lemari itu ada manajemen seperti komputer ataupun smartphone yang mendeteksi mana yang sudah lama dipakai, sungguh itu akan dimasukkan dalam file sampah. Ini sudah sekian bulan gak pernah dipakai, ini udah sekian tahun gak pernah dipakai. Perkara yang mubazir masih layak pakai. Andai kata kita keluarkan, kita sortir dari dalam lemari, ya Allahnya kadrib tak mungkinton kabarih kelimong miyup hantam kau kali. Kita keluarkan, kita bagi-bagi kepada saudara kita yang fakir dan miskin. Mungkin kita tidak memakai karena terlalu banyak yang lain, tapi bagi mereka itu menjadi pakaian utama, atraksi untuk di hari raya. Tidak pernah kita bagi. Nauzubillah. Maka untuk kurban kita nggak berani utak-atik. Ohnya baik leta belum lemo, nya tak bagi-bagi mentang uang kepada fakir miskin karena mereka lebih membutuhkan baju hari raya. Nggak pernah tergerak pada bab kurban. Kenapa pada zakat fitrah yang merupakan kewajiban, yang di dalam bahasa hadis terlepas status periwayatannya, Nabi menyatakan tu'matan lil masakin, bekal makan untuk orang miskin, bukan libasan lil masakin, bukan untuk pakaian bagi orang miskin. Kita lupa untuk mengkalkulasi hal-hal demikian. Kita merasa seolah-olah pemikiran kita adalah terobosan paling canggih di abad 21 ini. Nauzubillah, padahal itu ketinggalan zaman. Maka di dalam bab ibadat nanti ada ketentuan bahwa ibadat itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah ataupun pasti mengikuti standar dari praktek ibadatnya Rasulullah. Namun muncul pula sekelompok kawan-kawan kita yang terlalu ketat di dalam memahami sehingga terlalu tekstual, di luar dari pemahaman teks, bukan pemahaman, di luar dari makna teks tersebut itu dianggap bid'ah semuanya. Itu pun jadi masalah. Selalu bertanya dalil, padahal mereka yang bertanya dalil saat kita tanya dalil pun nggak ada dalil. Ada adanya baca-baca, apa dalilnya? Apa dalilnya? Oh, dia tanya yang bertanya dalil itu apa dalilnya? Apa dalil cik? Ini juga menjadi persoalan. Maka ketika disebutkan ibadah itu mencontoh dari Nabi, Nabi berikan ruang seluas-luasnya. Makanya di dalam bab salat kita dapati hadis yang menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu praktek salatku ini. Kita belajarlah dari keteladanan Rasulullah. Terjadi perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyebutkan aturan tata laksana salat itu dengan bahasa lisan sehingga orang semuanya sepakat bahwa salat itu rukunnya sekian, bahwa salat syaratnya sekian. Nabi hanya katakan salatlah seperti kalian tahu praktek salatku ini. Rujukan utama tentang rukun-rukun salat adalah dari hadis yang terkenal dengan sebutan hadis musi'is salah. Hadis seorang sahabat Nabi yang praktek salatnya itu buruk. Dia salat di depan Nabi, Nabi perhatikan lalu dipanggil. Kata Nabi, apa yang kamu kerjakan tadi? Saya salat. Tidak sah, kata Nabi. Dia ulang lagi, dipanggil lagi oleh Nabi, tidak sah, ulang lagi. Sampai 3 kali dia praktekkan, disuruh ulang oleh Nabi, akhirnya dia menyerah. Ini yang saya mampu ya Rasulullah. Maka baru Nabi pengajaran, salat itu engkau berwudu dulu, engkau takbir baca Fatihah dan seterusnya. Tapi itu tidak merangkum rukun 13 yang kita pahami. Lalu dari mana dapat rukun-rukun ini? Dipelajari oleh para ulama dari hadis satu demi satu, ditelusuri hadis tersebut sampailah pada kesimpulan. Maka ada perbedaan-perbedaan. Nah, tapi kita lupa bahwa salat Nabi tersebut adalah salat yang humanis, manusiawi. Dibangun Masjid Nabawi di pusat pasar Madinah, Nabi tidak perintahkan kepada Bilal asal masuk waktu azan, tapi ada perintah lanjutan. Kenapa dibangun di pusat pasar? Perhatikan keadaan transaksi di pasar. Kalau sedang tinggi transaksi, jangan azan dulu.
Kenapa? Karena azan ketika transaksi sedang tinggi menyebabkan sahabat ini menjadi serba salah, dilematis. Apa dilematisnya? Kita tinggalkan transaksi untuk salat, pelanggan sedang banyak. Kita layani pelanggan, azan berkumandang. Nanti ada yang tanya, berapalah keuntunganmu sampai engkau tinggalkan salat di awal waktu? Ditunda azan, ketika sudah sedikit sepi baru mulai azan. Datanglah para sahabat. Maka sahabat tidak dijebak oleh Rasulullah untuk memperdebatkan antara lanjut aktivitas ataupun salat. Salat di waktu yang sudah sesuai. Perintah untuk salat hanya dengan azan. Kalau mau salat, fa idza aqamta fihimus salata falyu'adzin ahadukum. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Apabila sudah datang salat, hendaklah dikumandangkan azan. Nabi tidak katakan fa idza dakhala waqtus salati falyu'adzin ahadukum. Apabila sudah masuk waktu salat, hendaklah kumandangkan azan. Nabi sebutkan fa idza hadaratis salatu. Kalau sudah hadir salat, artinya mau mengerjakan salat, baru azan. Bukan asal masuk waktu azan. Maka bukankah dulu pengajian kita ini karena sering terlambat azan Isya juga ada yang menggugat walaupun tidak secara langsung. Pui tengkunya enggak kayak Bang Isya kayaknya mentang temu buat pep. Ini dampak negatif dari dakwah yang berulang-ulang. Berapalah gajimu sampai engkau tunda salat di awal waktu? Fa idza hadaratis shalah. Hanya azan. Dari azan tersebut diberikan ruang yang luas untuk para sahabat bersiap-siap datang ke masjid untuk salat. Maka coba titip pesan lagi kepada saudara kita yang akan berangkat haji. Coba bapak dan ibu nanti sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, perhatikan setelah azan berapa menit waktu berlalu baru berkumandang qomat. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka akan didapati jawaban. Ini hanya jawaban pendahulu dari saya. Nanti coba titip pesan kepada mereka untuk memperhatikan agar jamaah itu datang ke sana seperti anggota dewan yang studi banding lah. Ada bahan yang dibawa pulang kemari. Oh, rupanya benar di Arab itu antara azan dan qomat pada salat duhur, salat asar dan isya ada jeda waktu 15 menit. 15 menit. Jangankan warga Prada untuk datang ke Masjid Ilahi Hidayah, bahkan saya dari Kota Madia Cetkeeng bisa datang kemari. 15 menit. Azan maghrib, setelah azan baru qamat 10 menit kemudian. Untuk subuh setelah azan setengah jam baru qamat. Itu praktek sekarang. Sedangkan tuntunan Rasulullah tidak ditentukan dengan format waktu. Azan itu kewenangan muazin, disuruh tidak disuruh, kalau udah mau salat azan saja. Tapi qamat kewenangan imam. Kalau imam suruh qamat, qamat, kalau belum disuruh jangan qamat. Jadi ketika suatu hari subuh datang Bilal ke masjid Nabi, kumandangkan azan subuh. Ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, datang sahabat lain menegur, wahai Bilal, jangan dulu engkau lanjutkan azan, Rasulullah masih tidur. Bayangkan Rasulullah berkumandang azan subuh masih tidur. Kita sudah bangun 15 menit sebelum terbit fajar, maka lebih taat hanya Nabi. Kita jauh lebih taat daripada Rasulullah. Maka jangan khawatir, di akhirat nanti surga kita lebih tinggi dari surga Nabi. Nabi tinggal miyuk. Itu bahasa sarkasnya. Nabi masih tidur. Mengetahui Nabi masih tidur, Bilal bukannya patuh instruksi untuk berhenti, malah beliau menghadap ke kamar tidur Nabi. Ini mihrab, itu kamar Aisyah, tempat Nabi tidur. Beliau menghadap ke kamar Nabi tidur sambil mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu beliau berimprovisasi untuk membangunkan Nabi. Berteriak dengan suara keras, As-salatu khairum minan naum. 2 kali. Terkejut Nabi. Beliau singkapkan tirai. Nabi katakan, Ya Bilal, ij'alhu fi ta'dhinika lis-subhi. Jadikan kalimat itu diundang setiap kali engkau kumandangkan azan subuh. Kalaulah kita dalam posisi Nabi di saat itu, selesai karir Bilal. Nyanting abek kabang bang li, kadulah kan. Ini Nabi. Andai kata kita yang hidup pada zaman tersebut akan kita katakan kepada Bilal, bid'ah ini enggak saya ajarkan.
Karena riwayat tentang azan itu adalah riwayat dari Abdullah bin Zaid, tidak ada kalimat as-salatu khairum minan naum, tetap sama semua standar azan. Tapi Bilal berimprovisasi. Andai kata menambah-nambah dalam ibadah ini bid'ah dan masuk neraka, maka sungguh Bilal pertama masuk neraka. Di depan Nabi dia buat bid'ah. Tapi mereka berdalih, ini diizinkan oleh Nabi. Pertanyaannya, kenapa Bilal tidak bertanya lebih dahulu, ya Rasulullah, jika ada mahyo? Maka disimpulkan oleh para ulama, menambah praktek ibadah yang tidak merusak akar ibadah seperti salat, yang sejalan dengan makna ibadah, itu masuk dalam ruang syariat. Maka nanti ada yang namanya zikir yang maksur, ada yang ghairu maksur. Bukankah bacaan kita setelah takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu enggak pernah dipraktikkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, hanya improvisasi dari sahabat. Nabi salat berjamaah, ini pun bukan sahabat utama, karena sahabat utama itu di saf pertama, saf kedua, mereka rebutan saf pertama. Ini hanya seorang sahabat yang tidak disebut namanya dalam hadis. Nabi imam, mungkin jarak sekitar berselang 1 atau 2 saf. Salatnya sir, tapi bacaannya dari saf ketiga atau saf kedua ini terdengar pada telinga Nabi. Setelah salam, Nabi bertanya, manil qail, siapa yang bicara tadi? Siapa yang membaca bacaan tadi? Dengan penuh tanggung jawab pria itu tunjuk tangan. Qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Bacaan ini enggak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan tidak dipraktikkan oleh Nabi. Yang kedua, pria ini salat sebagai makmum, tapi suaranya dari saf kedua atau saf pertama terdengar pada telinga Nabi. Nabi tidak menghujat dia, kenapa engkau sebagai makmum bacaanmu sampai terdengar ke depan? Kita sekarang salat berdampingan, suara orang di samping desisnya terdengar di tengah kita, kita gugat. Salat berjamaah itu sir juga, hanya terdengar bagop. Bagaimana salat tidak terdengar pada orang di samping kalau disyaratkan terdengar pada telinga sendiri? Padahal di antara huruf-huruf hijaiyah itu ada huruf yang berdesis. Coba bunyikan sin tanpa desis. Bis. B mesuangan. Gak bisa. Ini sampai suara desis itu pun tidak mereka tolerir. Bayangkan kejamnya kita. Rasulullah dari saf kedua bacaan sir terdengar pada telinga beliau, tidak digugat, malah diapresiasi oleh Rasulullah. Beliau katakan, aku perhatikan pintu-pintu langit yang tidak pernah terbuka hari ini. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini katakan, tidak pernah saya tinggalkan bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sejak dari saya mendengar Nabi mengucapkan hadis tersebut. Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Harusnya Nabi gugat, bid'ah ini, hanaku purno ada kata-kata juga. Tapi itu sejalan dengan pengajaran di dalam ibadah. Karena dalam salat hanya boleh zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Ini ibadah. Maka Rasulullah berikan contoh, sallu kama ra'aitumuni usalli, sampai pada bab ibadah haji. Apa kata Nabi? Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku, pahamilah dariku bentuk-bentuk ibadah haji kalian. Makanya haji itu identik dengan kata manasik, bentuk jamak dari kata nusuk. Maka di dalam iftitah tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Bacaannya demikian, inna salati, tapi banyak yang membaca pakai tasydid, inna salati. Salah, karena Rasulullah pakai tasydid, tidak boleh dibacati inna salata wan nusuka wal mahya wal mamata. Tapi tidak boleh demikian, bacaannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka harusnya perjalanan spiritual ibadah haji tersebut selain mendekatkan kita kepada Allah, juga mendekatkan kita kepada manusia. Maka seharusnya ibadah tersebut selain mendekatkan kita kepada Allah, juga mendekatkan kita kepada manusia. Kalau tidak ada urgensinya ibadah salat mendekatkan kepada manusia, maka sungguh tidak perlu salat itu diselenggarakan berjamaah.
lebih baik sendiri-sendiri saja. Tapi Allah inginkan salat itu ada interaksi dengan Allah sambil mendekatkan kepada manusia. Maka selalu berpadu antara ridha Allah dengan ridha manusia. Ketika seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Untuk menjadi muslim itu apa paling baik? Kata Nabi, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rifuh. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Tidak disebut tentang salat, tentang ibadat, justru nilai kemanusiaannya yang diangkat. Cuma ada perpaduan. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas pekerjaan yang menyebabkan seseorang masuk surga ada dua. Yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Tetap ada Allah, ada manusia, ada vertikal, ada horizontal. Tidak disebut salat berjamaah di awal waktu, hanya disebut takwa Allah. Apa itu takwa Allah? Menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan. Tidak harus terlalu taat, yang penting jangan sampai haram, selesai. Tapi ada husnul khuluq, maka dijaga keseimbangan. Beribadah itu penting, tapi kalau beribadah menyebabkan hubungan dengan manusia menjadi rusak, sesuaikan ibadah, bukan tinggalkan ibadah. Ada tetangga perlu bantuan, mau ke rumah sakit, nggak ada kendaraan, kita sudah hidupkan kendaraan, mau ke masjid untuk salat, Pak ilen tuan anak mijirit perlebar rumah sakit, anak kendaraan. Tidak boleh alasan solat berjamaah di awal waktu menjadi alasan untuk menolak permohonan tersebut. Oh mamlaka maaf bu ilang kena jak semayang masjid jepak karek qamat. Ini sikap ibadah yang paling buruk. Tunda hasrat beribadah, baik bu kita ke rumah sakit dulu. Mungkin ibu ini juga paham bahwa bapak ini tadi mau ke masjid, tapi pak kan mau salat. Enggak apa-apa, nanti di rumah sakit juga ada jemaah, kita bisa salat. Tapi anak ibu perlu segera bantuan. Ada nilai-nilai kemanusiaan. Tapi hari ini rata-rata yang mengajak untuk beribadah menjadikan kita egois, lupa tentang husnul khuluq. Hanya takwa Allah dalam pemaknaan yang keliru, harus selalu di awal waktu. Maka dibuatlah contoh yang tidak sebanding, yang agak sedikit provokatif. Kenapa kalau dipanggil oleh pimpinan langsung datang? Kenapa kalau berkumandang azan dipanggil oleh Allah tiada? Kenapa masuk kantor nggak pernah telat? Kenapa azan Isya jam 8 baru salat jam 10? Ini contoh yang tidak apple to apple, tidak sebanding. Buatlah contoh yang sebanding untuk mudah dipahami. Kenapa kalau masuk kantor nggak pernah telat? Karena kantor tidak pernah membuka kapan waktu awal, kapan waktu akhir. Kantor hanya katakan absen jam 8 tutup. Kenapa kita sholat Isya nanti jam 9, jam 10? Karena Allah sudah beritahukan waktu Isya dari jam 8 sampai dengan jam sebelum subuh, jam 5. Walaupun dari jam 8 sampai jam 5, kita tetap sholat rata-rata jam 9, jam 10. Jarang yang sholat jam 4, jam 5. Sholat Isya. Ketika disebut waktu zuhur, Allah berikan ruang dari jam 12.45 sampai dengan jam 16. Rata-rata salat zuhur jam 1, jam 2. Jarang pohlai pulang pohput. Andai kata kantor buat pengumuman demikian, besok hari Selasa pegawai kantor gubernur dibuka absen sidik dari jari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Nyan pohput dia pegawai. Rara poh kurang aja. Poh buat awai dah. Tapi tidak pernah ada orang yang salat toto pohput. Tetap di awal-awal waktu. Maka berikan contoh yang sesuai agar orang tidak merasa berdosa padahal dia memang belum berdosa. Tapi gara-gara contohnya menapakan watai gehoi oleh pimpinan lamujun aja. Nyo watai ujin pekahana dia semayang. Tidak memberikan alasan yang tepat. Allah Ta'ala panggil kita salat berjamaah, turun hujan, diatur uzurnya. Kalau sedang hujan tidak bisa datang ke masjid, salatlah di rumah. Coba kalau pimpinan itu buat ketentuan demikian, Pak, tolong datang ke rumah sebentar, tapi kalau hujan jangan datang. Maka hanya dia ujun. Kalau hujan jangan datang. Tapi tidak ada persyaratan ini, tolong datang ke rumah sebentar. Yang pikirannya ini ada jaya bercanda.
Maka berikan contoh yang sesuai agar umat paham ternyata ibadah itu sangat humanis, bukan ibadah yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka kita khawatir jangan-jangan sekarang kita jauh lebih taat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajarkan syariat itu berikut dengan rukhsah-rukhsahnya, bukan hanya sisi azimah saja. Ajarkan ibadat itu berikut dengan toleransi-toleransinya, dengan uzur-uzurnya, bukan hanya syarat dan ketentuan dengan ancaman dosanya saja. Karena itu akan menjadikan syariat ini super kaku. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.